Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nathanael Supriyo. Saya akan memulai presentasi kami tentang tugas besar akuntansi finansial oleh kelompok 6 akuntansi finansial C. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lulu Aisyah Kamila, 503.123.1057, Nathaniel Supriyo, NRP 503.123.1021, dan Suraya Rafa Atakia, NRP 503.123.1066. Berikut ini adalah daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama ada abstrak, kemudian profil penjelasan UMKM, lalu daftar transaksi, hasil dan analisis, bukti, lalu yang terakhir logbook dan dokumentasi. Next. Berikut ini adalah abstrak dari presentasi ini. Analisis laporan keuangan ini merupakan tugas besar akuntansi finansial yang mencatat, menyusun, dan mempelajari pencatatan jurnal keuangan UMKM yang bergerak di usaha jasa, yaitu jasa pencucian, penyetrikaan, dan pengeringan pakaian. Analisis ini bertujuan dan berfokus pada pencatatan yang akurat dan memastikan akun-akun keuangan UMKM seimbang. Next. Berikut ini adalah profil singkat dari UMKM. Nama UMKM ini adalah Noah Laundry. Lokasinya ada di Jalan Gerbang Lor, nomor 105, Gerbang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan kode pos 60.117. Pemilik UMKM ini adalah dengan Bapak Wahyu Hidayat. Nomor teleponnya adalah 08122 5097718 dan nomor WA-nya adalah 0813563970. Jenis usaha UMKM ini adalah jasa. Next. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari UMKM. UMKM Noah Laundry adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, khususnya di sektor penatu, yaitu usaha tempat pakaian dicuci, disetrika, dan dikeringkan. Letak UMKM Noah Laundry yang berada di Gebang Lor hanya sekitar 200 meter dari ITS dan 500 meter dari Manbis, serta berada di sekitar pemukiman warga dan kos-kosan, mahasiswa, memberikan peluang yang amat besar bagi Noah Laundry. Karena pakaian bersih merupakan kebutuhan dasar semua orang, dan tidak semua orang memiliki mesin pencuci pakaian. Berikutnya adalah daftar transaksi, yaitu pencatatan yang dibuat dari pencatatan sederhana oleh karyawan UMKM Laundry. Berikutnya adalah daftar transaksi dari 1 Agustus hingga 5 Agustus. Next. Berikutnya adalah daftar transaksi dari 6 Agustus sampai 10 Agustus. Lalu 11 Agustus hingga 15 Agustus. 16 Agustus sampai 20 Agustus. 21 Agustus hingga 25 Agustus. Dan terakhir 26 Agustus hingga 31 Agustus. Daftar transaksi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya di jurnal umum dengan rekan saya Suraya Rafa. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk jurnal umum ini merupakan catatan kronologis dari transaksi keuangan yang telah kami peroleh. Kami menggunakan metode pencatatan jurnal umum metode periodik, sehingga nanti daftar transaksi-transaksi ini akan masuk ke akun penjualan ataupun pembelian. Jadi untuk peringkasan, kami menuliskan pemasukan kas sebagai pemasukan kas untuk cuci setrika, cuci mamel, cuci kering, setrika, dan ya empat tersebut. Lalu untuk pendapatannya ada pendapatan diterima di muka dan pendapatan saja. Lalu ada untuk pengurangan kas, ada untuk
beban listrik, dan lain-lainnya. Di halaman ini merupakan pencatatan jurnal umum dari daftar transaksi tanggal 1 hingga tanggal 5 Agustus. Lalu untuk selanjutnya 6 Agustus hingga 10 Agustus. Selanjutnya 11 Agustus hingga 15 Agustus. Lalu 16 Agustus hingga 20 Agustus. Lalu 21 Agustus hingga 23 Agustus. 24 Agustus hingga 27 Agustus. Dan yang terakhir 28 Agustus hingga 31 Agustus. Jadi untuk sebagai hasil total dari jurnal umum pada bulan Agustus 2023 milik UMKM Laundry Noah itu berjumlah sebesar 4.915.000 untuk kredit dan debitnya. Lalu untuk di neraca saldo sebelum penyesuaian ini terdapat akun-akun sebagai berikut, yaitu kas, perlengkapan, piutang, utang, modal usaha, pendapatan cuci setrika, pendapatan cuci mamel, pendapatan cuci kering, pendapatan setrika, pendapatan diterima di muka, dan beban berupa beban listrik. Untuk piutang dan utang tidak ada karena dari daftar transaksi sendiri tidak memiliki transaksi piutang ataupun utang. Jadi untuk kas dan perlengkapan serta beban listrik ditulis di kolom debit karena saldo normal akun tersebut merupakan debit. Lalu untuk modal hingga pendapatan itu ditulis di kredit karena saldo normalnya ada di posisi kredit. Jadi untuk total neraca saldo sebelum penyesuaian periode Agustus 2023 ini, keduanya berjumlah 3.967.000 baik untuk debit dan kreditnya. Lalu kita berpindah ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk mengoreksi akun-akun tertentu sehingga nantinya akan diperoleh hasil aktiva dan pasiva dari transaksi-transaksi sebelumnya yang lebih akurat. Kami memasukkan pendapatan diterima di muka dari tanggal 29 Agustus hingga 31 Agustus karena penyelesaian pekerjaan baru akan pelanggan peroleh di bulan selanjutnya, yaitu bulan September. Untuk jurnal penyesuaian periode Agustus 2023 ini diperoleh total dari pendapatan penyesuaian pendapatan diterima di muka sebesar 55.000. Yang mana nantinya di neraca saldo setelah penyesuaian ini akan berdampak pada pengurangan jumlah di kas dan di pendapatan yang diterima di muka, keduanya dikurangi sebesar 55.000 dari jurnal penyesuaian tadi. Maka dari itu, untuk kas ada perubahan menjadi 3.029.000 dan pendapatan diterima di muka berubah menjadi 430.000. Jadi totalnya didapat sebesar 3.967.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lulu Aisyah Kamila. Baik, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Suraya, yaitu saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Di sini kita akan menghitung laba bersih, yang mana laba bersih didapatkan dari hasil pengurangan antara pendapatan usaha dikurang dengan beban usaha sendiri. Di sini pendapatan usaha kita menambahkan hasil-hasil pendapatan dari cuci setrika, cuci mamel, cuci kering, lalu setrika, dan pendapatan diterima di muka. Totalnya sendiri yaitu 2.187.000. Lalu kita lanjut menghitung total beban usaha. Di sini bebannya ada beban listrik sebesar 408.000, lalu hanya itu saja. Didapatkan dari total beban usaha sebesar 408.000, lalu kita menghitung laba bersihnya. Laba bersihnya kita kurangi total pendapatan tadi sebesar 2.187.000, dikurangi 408.000. Maka laba bersih yang kita dapatkan yaitu sebesar 1.709.000. Bisa di next.
Selanjutnya, yaitu laporan perubahan modal. Di sini kita akan menghitung, yaitu ada modal pemilik di awal, yaitu sebesar 1.780.000, kita tambah dengan laba bersih sebesar 1.779.000. Yang mana hasil penambahan dari modal pemilik awal ditambah laba bersih ini sebesar 3.559.000, yang mana hasil dari ini kita akan kurangi price pemilik, di mana price pemilik ini sang pemilik tidak menarik modal, maksudnya menarik hasil dari penjualan, jadi kita mendapatkan pemilik sebesar 0 rupiah. Jadi modal pemilik di akhir yaitu sebesar 3.509.000. Bisa di next. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Di sini laporan arus kas sendiri terdiri atas arus kas kegiatan operasional, arus kas kegiatan investasi, lalu juga arus kas kegiatan pendanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas kegiatan operasional terlebih dahulu. Di sini kita menghitung kas bersih kegiatan operasional dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar 2.187.000, kita kurangi dengan beban listrik sebesar 408.000. Didapatkan kas bersih dari kegiatan operasional sebesar 1.709.000. Selanjutnya kita akan menghitung arus kas kegiatan investasi, yaitu Noah Laundry tidak melakukan pengeluaran untuk kas untuk peralatan. Jadi kita mendapatkan kas bersih dari kegiatan investasi ini sebesar 0 rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arus kas kegiatan pendanaan, yaitu terdiri atas modal usaha sebesar 1.780.000. Kita kurangi dengan price pemilik, yang mana pemilik tidak melakukan penarikan sebesar 0 rupiah. Kita dapatkan dari sini kas bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 1.780.000. Yang mana kita akan menghitung lagi kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas dengan menambahkan kas bersih kegiatan operasional ditambah dengan kas bersih kegiatan investasi, lalu kita tambahkan dengan kas bersih kegiatan pendanaan. Jadi di sini kita mendapatkan kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas yaitu sebesar 3.559.000. Bisa di next. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang neraca. Di sini neraca terdiri atas aktiva dan pasiva, yang mana untuk aktiva, kita akan menghitung jumlahnya dari akun-akun kas, piutang, dan perlengkapan. Untuk kas sendiri ada 3.029.000, lalu untuk piutang tidak ada, lalu kita tuliskan sebesar 0 rupiah. Lalu untuk perlengkapan ada sebesar 530.000. Di sini kita dapatkan jumlah aktivanya sebesar 3.559.000. Lalu di sini kita akan menghitung pasiva. Di sini ada utang usaha sebesar 0 rupiah, yang mana Noah Laundry tidak melakukan utang. Selanjutnya yaitu ada modal pemilik dari hasil-hasil yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu sebesar 3.509.000. Maaf, 3.559.000. Di sini kita dapatkan hasil jumlah aktiva dan jumlah pasifanya adalah sama, yang mana itu balance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Di sini, seperti yang kita ketahui, yaitu rumus akuntansi dasar adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di sini kita akan menghitung aset terlebih dahulu. Di sini aset ada kas sebesar 3.029.000, lalu juga ada perlengkapan sebesar 530.000 dengan piutang yang RP0 ya. Di sini kita dapatkan total aset sebesar, kita menambahkan kas, lalu perlengkapan dan piutang, yaitu sebesar 3.559.000. Di sini total asetnya berada di debit ya. Lalu kita lanjut ke penghitungan liabilitas. Di sini dikarenakan Noah Laundry tidak melakukan utang, kita menuliskan RP0 yang mana tidak ada, jadi total liabilitasnya adalah RP0. Selanjutnya kita akan menghitung ekuitas. Di sini terdapat modal usaha yang diletakkan di kredit sebesar 3.559.000, yang mana total ekuitas sebesar 3.559.000. Selanjutnya akan menjelaskan kesimpulan, itu bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Suraya.
Baik, sebagai kesimpulan yang diperoleh dari analisis keuangan oleh UMKM Noah Laundry tadi, bisa disimpulkan karena perusahaan jasa laundry Noah mengalami laba sebesar Rp1.779.000, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan UMKM jasa ini mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah bukti transaksi yang kami peroleh dari UMKM tersebut berupa pencatatan sederhana oleh karyawan untuk bulan Agustus dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Agustus 2023. Lalu ada dokumentasi kami saat mengumpulkan data. Dan selanjutnya logbook berupa kerja kami, job desk. Dulu partisipasinya mengerjakan PPT, mengerjakan laporan keuangan, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca, laporan laba rugi, dan daftar transaksi tanggal 1 sampai 10. Nathaniel mengerjakan makalah, abstrak, profil UMKM dan penjelasan UMKM, serta daftar transaksi tanggal 11 hingga 20. Dan Sore Rafa Atakia saya sendiri mengerjakan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, daftar transaksi tanggal 21 hingga 31 Agustus, dan jurnal penyesuaian. Baik, cukup sekian presentasi pemaparan analisis laporan keuangan UMKM dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kelompok 6 Akuntansi Finansial C pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.